Ya, salam kenal. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Apa yang terjadi dan dialami oleh Pak Sudrajat, pedagang es ya, oleh dua orang anggota TNI dan Polri, ini pertama harus dipandang bukan kesalahan biasa. Ini adalah, kalau kita lihat dari peristiwanya, ada tindak pidana. Tindak pidana baik itu pertama adalah kekerasan ya, pemukulan dan lain-lain ya, pelecehan ya. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas menyebarkan berita bohong ya, palsu kepada masyarakat tentang makanan yang dilakukan. Jadi sanksinya bukan hanya minta maaf, tapi juga harusnya diberikan atau diarahkan menuju penyidikan dan dibawa ke pengadilan, agar kita bisa melihat bahwa kalau ada tindak pidana dilakukan oleh aparat akan mendapatkan hukuman yang sama. Bukan hanya masyarakat yang kesalahan punya salah kemudian diproses, tapi juga harusnya aparat diproses. Jadi statement-statement para pejabat ya yang hanya menyerukan ini tidak didamaikan kekeluargaan itu keliru ya, harusnya segera dibawa ke proses pidana. Yang kedua, ini adalah tindakan yang jelas melanggar ya banyak sekali pedoman di internal kepolisian dan di militer gitu. Tindakan ini kan bukan wilayahnya mereka. Ini bukan kewenangan dari Babinsa dan Babin Kaptipmas ya. Ini adalah kewenangannya PPOM untuk mengecek makanan itu baik apa tidaknya. Maka jelas ini adalah bagian dari arogansi, bagian dari kesewenang-wenangan, dan dari bagian dari melanggar bukan hanya pidana tapi juga kode etik dan kepegawaian. Maka para pelakunya harus diberikan sanksi etik dan kepegawaian ya. Baik itu misalnya nanti bisa didemosi atau kemudian ditunda kenaikan pangkatnya atau diturunkan pangkat dan jabatannya. Agar apa? Agar hukum pengawasan internal juga berjalan ya. Lebih jauh dari itu, kita harus evaluasi secara kelembagaan kehadiran tentara di tengah-tengah masyarakat. Tugas tentara seperti disampaikan dalam Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI, tugasnya adalah pertahanan. Maka kehadiran tentara di lapangan yang urusannya sipil jadi seperti ini. Maka kita harus mendesak tentara untuk kembali fokus pada urusan pertahanan, pada ancaman militer, pada ancaman perang, bukan ngurusin makanan, bukan ngurusin es ya. Apalagi juga Babin Kaptipmas ini juga sama, kita harus evaluasi dan mendesak terus reformasi kepolisian. Agar apa? Agar hal seperti ini kok bisa ya ada polisi tidak mengetahui hukum, tidak mengetahui bagaimana orang itu kalau ada tuduhan-tuduhan tidak boleh seperti ini. Dan yang keempat adalah kita juga sangat sedih ya. Jadi ada undang-undang sebenarnya tentang perlindungan dan hak atas pekerjaan dari orang lanjut usia. Seharusnya masyarakat atau aparat ya itu benar-benar menghormati dan melindungi serta memberikan affirmative action ya untuk teman-teman atau orang tua. Harusnya mereka diberikan jaminan penghidupan pekerjaan yang layak, negara yang menyediakan. Nah, ketika ada warga, ada orang lanjut usia bekerja mencoba memenuhi kehidupannya, hal dapat seperti ini, maka penting segera negara memberikan pemulihan ya, memberikan rehabilitasi dan jaminan bukan hanya kepada Pak Sudrajat, kepada seluruh warga negara, kepada seluruh lansia untuk tetap dapat hidup, bekerja dengan baik, dan kemudian dapat perlindungannya maksimal ya. Dan kita sebagai rakyat, sebagai warga negara penting untuk terus bersuara dan kritis, jangan berhenti untuk kritis. Terima kasih.